Siang itu, warga kampung Karangjati dikejutkan oleh bau busuk menyengat dari rumah sederhana di ujung gang. Rumah itu milik Bu Marni, seorang janda tua yang tinggal seorang diri setelah anak-anaknya merantau. Sudah 3 hari rumah itu tampak sepi dan lampunya tak pernah menyala di malam hari. Pak Rofi, ketua RT, bersama beberapa warga akhirnya mendobrak pintu karena kekhawatiran mereka. Begitu pintu terbuka, semua yang masuk langsung menutup hidung dan terdiam ngeri. Di ruang tengah, tubuh Bu Marni tergeletak dengan kondisi mengenaskan, wajahnya lebam. Mulutnya ternganga seperti hendak berteriak. Dan ada luka sobekan panjang di lehernya. Lantai rumah dipenuhi bercak darah yang mulai menghitam, yang membuat suasana semakin ganjil. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kerusakan di dalam rumah. Semua barang berharga masih utuh. Bahkan, teh di atas meja ruang tamu masih setengah penuh. Seolah ia baru saja menerima tamu. Pihak kepolisian pun turun tangan. Namun hasil visum menyebutkan waktu kematian Bu Marni lebih dari 48 jam. Tanpa petunjuk pasti siapa pelakunya. Polisi mencurigai ini adalah pembunuhan terencana. Namun tidak ada jejak masuk paksa atau saksi yang melihat siapapun datang ke rumah itu malam sebelumnya. Sejak malam setelah penemuan jenazahnya, warga mulai merasa tidak tenang. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Bu Marni. Dan beberapa orang yang melewati gang itu malam-malam mengaku mendengar bisikan lirih memanggil namanya. Rina, kamu tega? Tidak ada warga yang bernama Rina di sekitar rumah itu, setidaknya tidak yang masih hidup. Sejak jenazah Bu Marni dimakamkan, suasana kampung Karangjati berubah drastis. Malam-malam terasa lebih dingin. Dan suara jangkrik seolah lenyap digantikan oleh hening mencekam. Rumah Bu Marni yang sebelumnya hanya dianggap sebagai rumah kosong, kini berubah menjadi tempat paling ditakuti. Teror pertama terjadi pada malam Jumat, 2 hari setelah pemakaman. Pak Tamin, penjaga pos ronda, sedang duduk sendirian sambil menyeruput kopi saat dia mendengar suara pintu berderit dari arah rumah Bu Marni. Ia mengira itu hanya suara angin. Namun tak lama, suara langkah kaki pelan terdengar menyusuri jalan berbatu, mendekat ke arah pos ronda. Perlahan, sosok perempuan berambut panjang muncul dari kegelapan. Ia berjalan lambat, memakai daster putih kotor berlumuran tanah. Wajahnya tidak jelas, hanya terlihat pucat dan samar. Tapi yang paling menyeramkan adalah ia berjalan tanpa menyentuh tanah. Pak Tamin yang biasanya berani, langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, warga geger saat mendengar cerita dari Pak Tamin. Tapi bukan cuma dia yang mengalami kejadian aneh malam itu. Mbak Siti yang rumahnya tepat di seberang rumah Bu Marni mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah jendela kamarnya. Saat memberanikan diri melongok, ia melihat bayangan seseorang berdiri mematung di halaman. Bu Marni, tatapan kosong mengarah ke kamarnya. Matanya, enggak ada. Cuma lubang hitam besar, kata Mbak Siti dengan suara gemetar. Malam itu jadi awal dari teror panjang. Warga mulai menghindari jalan dekat rumah Bu Marni, dan setiap malam Jumat, suasana kampung terasa seperti dikepung oleh rasa takut yang dingin. Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal jelas, Bu Marni belum benar-benar pergi. Di halaman samping rumah Bu Marni, berdiri sebuah pohon mangga tua yang sejak dulu dianggap keramat oleh warga sekitar. Bu Marni sendiri dikenal sangat menjaga pohon itu. Katanya, pohon itu ditanam oleh suaminya sebelum meninggal. Dan tak pernah sekalipun ia izinkan ditebang, meski dahannya menjulur sampai ke atap rumah tetangga. Namun setelah kematian Bu Marni, pohon itu mulai jadi pusat perhatian dan ketakutan. Malam Jumat kedua setelah teror pertama, anak-anak muda yang penasaran mencoba memotret pohon mangga itu dari kejauhan. Salah satu dari mereka, Doni, mengaku saat melihat hasil fotonya, muncul bayangan samar seorang perempuan yang tergantung di antara cabang pohon, dengan wajah membiru dan lidah terjulur panjang. Besoknya, Doni jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, menggigau menyebut nama Bu Marni sambil berteriak, "Jangan gantung aku. Ampun Bu Marni, ampun." Warga mulai percaya, pohon mangga itu adalah tempat arwah Bu Marni bersemayam. Beberapa orang yang lewat saat malam mendengar suara ranting patah, seperti ada sesuatu yang menggantung dan berayun. Bahkan ada seorang ibu hamil yang mendadak pingsan saat melihat sosok putih duduk di dahan pohon, mengayun kaki, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Pak Ustaz setempat mencoba membaca doa dan menyiramkan air rukyah di bawah pohon itu. Namun malam harinya,
Ia didatangi mimpi buruk, Bu. Marni berdiri di depan rumahnya sambil menunjuk tajam dan berkata, "Kalian tidak akan tenang sebelum aku mendapatkan keadilan." Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke pohon mangga itu. Bahkan siang hari sekalipun. Daunnya selalu bergerak meski tak ada angin. Dan suara tangisan samar masih sering terdengar dari arahnya. Pohon itu bukan sekadar pohon. Ia adalah saksi bisu dari dendam yang belum selesai. Namanya Pak Darto, tukang ojek paling senior di pangkalan dekat Pasar Karangjati. Ia dikenal pendiam dan tak pernah suka ikut campur urusan orang. Tapi pagi itu, ia datang ke warung Bulastri dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Setelah disuguhi kopi, ia mulai bercerita, pelan. Tapi membuat semua yang mendengar merinding. "Malam tadi, saya ngantar penumpang perempuan dari Simpang 4 Pasar ke rumah Bu Marni," katanya, suaranya bergetar. "Dia pakai kerudung abu-abu, bawa tas kecil. Duduk di belakang saya. Baunya kayak tanah basah campur kembang." Awalnya, warga mengira itu cuma penumpang biasa. Tapi kalimat selanjutnya membuat suasana warung langsung hening. Sampai di depan rumah Bu Marni, saya nengok ke belakang mau minta ongkos. Tapi kursinya kosong. "Kosong, Mas. Nggak ada siapa-siapa." Pak Darto bersumpah ia merasakan tangan penumpangnya melingkar di pinggangnya sepanjang jalan. Bahkan masih terasa dingin dan berat. Ia tidak berani cerita ke siapa-siapa malam itu. Tapi saat ia memarkir motornya di rumah, dilihatnya sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Tas kecil warna coklat tertinggal di jok belakang. Di dalamnya hanya ada selembar foto wajah Bu Marni muda. Polisi yang dipanggil menemukan tas itu keesokan harinya sudah kosong. Tidak ada foto, tidak ada jejak sidik jari. Tapi motor Pak Darto sampai sekarang tidak bisa dinyalakan. Meski sudah dibawa ke bengkel 2 kali. Setelah kejadian itu, beberapa tukang ojek lain mengaku melihat perempuan berdiri diam di pinggir jalan malam-malam, melambai ke arah mereka. Tapi saat didekati, wajahnya perlahan memudar dan menghilang dalam kegelapan. Warga mulai sadar, Bu Marni tidak hanya gentayangan di rumahnya. Arwahnya sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan siapa yang mengantarnya? Mungkin baru permulaan dari teror yang lebih besar. Teror arwah Bu Marni semakin menjadi. Bukan hanya suara tangisan, bayangan, atau penampakan di malam hari. Kali ini, wargalah yang mulai mengalami kejadian di luar nalar, kesurupan secara tiba-tiba. Kejadian pertama terjadi pada sore hari saat rapat warga di Balai RW. Bu Wati, ibu 2 anak yang dikenal ceria dan cerewet, mendadak terdiam saat Pak RT membahas rencana pemagaran rumah. Bu Marni, tubuhnya menegang, mata melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang tak seperti biasanya. "Kalian pikir aku bisa dikurung begitu saja? Aku belum selesai di sini." Seluruh warga panik. Suara itu bukan suara Bu Wati. Beberapa orang mencoba menenangkan. Tapi Bu Wati justru tertawa keras dan kemudian menangis seperti orang meratap. Ia menyebut satu nama berulang kali. "Rina. Rina. Kau tahu apa yang kau lakukan?" Setelah sadar, Bu Wati tak ingat apa-apa. Tapi kejadian itu hanya permulaan. Seminggu kemudian, remaja masjid bernama Ilham mendadak pingsan saat sedang mengaji sendirian di musola. Saat terbangun, ia menjerit ketakutan dan menggigil sambil menunjuk ke arah pintu. Dia berdiri di sana. Bu Marni, matanya berdarah. Dia marah. Tak lama, satu persatu warga lain mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada yang mendadak bicara sendiri. Ada yang seperti kerasukan saat melewati depan rumah Bu Marni. Dan ada pula yang bermimpi didatangi oleh sosok perempuan tua dengan luka di leher. Meminta dibantu menemukan kebenaran. Seorang dukun kampung dipanggil untuk menelusuri penyebab kesurupan massal ini. Setelah bermeditasi di depan rumah Bu Marni, dukun itu hanya berkata singkat. Dia tidak tenang karena kematiannya penuh pengkhianatan. Dan yang membuatnya menderita masih hidup. Di antara kalian. Ucapan itu membuat kampung Karangjati kembali mencekam. Warga mulai curiga satu sama lain. Siapa Rina yang disebut-sebut? Siapa yang sebenarnya terlibat dalam kematian Bu Marni? Meski rumah Bu Marni telah lama dikosongkan dan digembok oleh pihak RT, warga tetap melaporkan gangguan yang bersumber dari dalam rumah itu. Mulai dari suara benda jatuh, pintu yang tertutup sendiri, hingga tangisan lirih di malam hari. Puncaknya terjadi saat Pak RW
memutuskan untuk memeriksa ulang rumah tersebut bersama beberapa warga dan 2 petugas Linmas. Pagi itu, dengan disaksikan oleh warga sekitar, gembok rumah Bu Marni dipotong. Pintu kayu berderik keras saat dibuka, mengeluarkan bau lembab dan tanah basah. Semua perabot masih seperti terakhir kali ditinggalkan, kursi tua, meja kayu, dan bingkai foto keluarga yang tergantung miring di dinding berjamur. Namun yang membuat semua terdiam adalah jejak darah segar di lantai ruang tamu. Darah itu menetes membentuk jejak samar menuju kamar belakang. Petugas Linmas yang mencoba membuka kamar itu mendapati pintunya terkunci dari dalam. Padahal tidak ada orang di rumah itu selama berbulan-bulan. Setelah didobrak, mereka menemukan hal yang lebih mengerikan di tengah kamar. Terdapat lingkaran dari tanah liat dan bunga melati seperti tempat sesaji. Dan di tengahnya, sehelai jilbab abu-abu milik Bu Marni yang telah hilang sejak kematiannya. Salah satu warga, Pak Giman, spontan pingsan. Ia mengaku pernah melihat sosok Bu Marni memakai jilbab itu berdiri di depan warungnya. Tapi ia mengira itu hanya halusinasi. Sejak saat itu, ia sering mimpi buruk dan mendengar suara perempuan berbisik, "Aku masih ada." Yang lebih misterius, saat jejak darah itu diperiksa keesokan harinya oleh pihak kepolisian, jejak tersebut menghilang. Lantai kembali bersih, tanpa bekas sedikit pun. Bahkan kain sesaji dan jilbab pun tak lagi ditemukan. Para tokoh kampung mulai percaya bahwa rumah itu bukan lagi tempat biasa. Ia telah menjadi ruang antara tempat arwah Bu Marni keluar masuk untuk menyampaikan dendam dan pesan yang belum tersampaikan. Dan satu pesan paling jelas yang tertinggal, tertulis di dinding kamar dengan arang hitam. "Yang membunuhku masih di sini." Desas-desus tentang sosok bernama Rina terus menghantui warga kampung Karangjati. Banyak yang bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Kenapa nama itu selalu disebut saat kesurupan terjadi? Dan kenapa arwah Bu Marni begitu terikat pada nama itu? Jawabannya mulai muncul saat Pak Rofi'i, Ketua RT, memutuskan membuka kembali buku data warga lama. Di antara halaman yang menguning, tercantum satu nama yang sudah lama pindah dan tak pernah kembali, Rina Marlina. Mantan keponakan angkat Bu Marni yang tinggal bersamanya selama hampir 5 tahun. Pak Rofi pun mendatangi Pak Leman, tetangga dekat rumah Bu Marni yang dulu sempat akrab dengan mereka. Awalnya Pak Leman enggan bercerita, namun akhirnya ia membuka suara. Rina itu anak yatim piatu. Dulu dibawa Bu Marni dari luar kota. Disekolahkan, dimanja, dianggap anak sendiri. Tapi makin besar, Rina berubah. Mulai berani melawan, bawa laki-laki ke rumah, bahkan sering cekcok sama Bu Marni. Satu malam, menurut pengakuan Pak Leman, terdengar suara pertengkaran keras dari rumah Bu Marni. Teriakan, suara barang pecah, lalu hening. Keesokan paginya, Rina menghilang. Ia kabur tanpa jejak. Bu Marni bilang Rina pergi pulang kampung. Tapi sejak itu ia terlihat murung dan tertutup. Warga tak pernah melihat Rina lagi, dan Bu Marni pun menolak membicarakannya. Namun semua berubah saat Bu Lastri, pemilik warung dekat rumah Bu Marni, menemukan sebuah surat lama yang terselip di antara majalah bekas yang dititipkan dari rumah Bu Marni dulu. Surat itu berisi tulisan tangan, jelas milik Bu Marni. "Jika aku mati tidak wajar, jangan percayai siapapun. Aku tahu Rina meracuniku. Dia ingin hartaku. Ampuni dia, tapi jangan biarkan dia lepas dari kebenaran." Isi surat itu membuat darah warga berdesir. Misteri kematian Bu Marni perlahan terbuka, bukan perampokan, bukan kecelakaan, tapi pembunuhan oleh orang yang paling ia percaya. Kini, warga tahu kenapa arwah Bu Marni tak tenang. Ia menuntut satu hal, pengakuan dan keadilan. Tapi pertanyaannya, di mana Rina sekarang? Dan apa yang akan terjadi jika arwah Bu Marni sendiri yang menemukannya lebih dulu? Setelah surat pengakuan Bu Marni ditemukan, warga kampung Karangjati semakin diliputi rasa takut. Kini mereka tahu, arwah yang bergentayangan bukan hanya sekadar roh penasaran, tapi jiwa yang terbunuh dengan penuh pengkhianatan dan belum mendapat keadilan. Pak Rofi bersama para tetua kampung akhirnya sepakat mengadakan ritual pengusiran. Mereka mengundang seorang dukun terkenal dari desa seberang bernama Mbah Rono, yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah dan menutup gerbang makhluk halus. Malam Jumat Kliwon, ritual dimulai tepat pukul 11 malam. Warga berkumpul di depan rumah Bu Marni, membawa dupa, sesaji, dan air doa. Mbah Rono duduk bersila di tengah lingkaran dupa, membacakan mantra kuno sambil menaburkan bunga 7 rupa. Rumah Bu Marni tampak gelap dan dingin,
seperti menyimpan amarah yang dalam. Baru 10 menit ritual berjalan. Angin kencang berembus, padahal langit cerah tanpa awan. Api lilin padam satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalam rumah. Seperti suara seorang perempuan disiksa. Semua orang tersentak. Lalu, pintu rumah terbuka sendiri. Dari dalam, sosok perempuan berambut panjang muncul. Wajahnya rusak, mata bolong, leher sobek dengan darah hitam menetes. Ia berdiri di ambang pintu, mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arah Mbah Rono. "Kalian mau usir aku? Padahal yang bersalah belum dihukum." Suara itu menggema, namun tidak terdengar dari mulutnya, melainkan langsung masuk ke dalam kepala semua orang yang hadir. Beberapa warga menjerit ketakutan, bahkan ada yang pingsan. Mbah Rono gemetar, mencoba melanjutkan ritual. Tapi tubuhnya terhempas ke belakang seperti disambar angin besar. Ia muntah darah dan langsung tak sadarkan diri. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam sejarah kampung. Ritual gagal total. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Sosok Bu Marni kini tak lagi hanya terlihat di rumahnya, dia muncul di mimpi. Di cermin, bahkan di jalanan kampung saat subuh menjelang. Warga akhirnya sadar. Arwah Bu Marni tidak bisa diusir. Ia hanya bisa tenang jika yang membunuhnya mendapatkan hukuman. Dan sampai itu terjadi, ia akan terus meneror. 6 bulan setelah kegagalan ritual pengusiran itu, Kampung Karangjati berubah menjadi kampung yang nyaris mati. Banyak rumah dikosongkan, warung tutup lebih cepat. Dan tidak ada lagi yang berani keluar selepas maghrib. Teror arwah Bu Marni tak mengenal waktu, muncul di siang hari. Di mimpi anak-anak, bahkan di suara azan yang terdengar ganjil. Namun di tengah ketakutan itu, sebuah kebenaran akhirnya muncul dari tempat yang tak disangka-sangka. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke kantor desa. Rambutnya sebahu, wajahnya tirus dan pucat, mengenakan pakaian sederhana. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara gemetar. "Saya, Rina Marlina." Kedatangannya menggegerkan kampung. Rina mengaku telah bertahun-tahun dihantui mimpi buruk sejak kabur dari rumah Bu Marni. Ia mengakui, malam itu ia dan kekasih gelapnya bertengkar hebat dengan Bu Marni. Karena ketahuan mencuri uang dan perhiasan. Dalam emosi dan dorongan rasa takut, sang kekasih mendorong Bu Marni hingga terjatuh dan membentur meja. Darah mengalir dari lehernya karena pecahan kaca. Mereka panik dan kabur malam itu juga, meninggalkan tubuh Bu Marni seolah-olah tewas karena kecelakaan. Air mata Rina mengalir saat ia berkata, "Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar hidup. Aku mendengar namanya setiap malam. Aku melihat matanya dalam setiap cermin. Aku tahu, dia belum tenang." Rina kemudian menyerahkan diri ke polisi, memberikan semua bukti dan pengakuan yang selama ini tersembunyi. Proses hukum pun berjalan. Meski hukum tak sepenuhnya bisa menghapus luka lama, keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Dan malam setelah Rina resmi ditahan, untuk pertama kalinya, tidak ada jeritan. Tidak ada penampakan. Tidak ada pintu yang terbuka sendiri. Rumah Bu Marni diam. Pohon mangganya pun tak lagi berayun meski angin lewat. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil mengaku melihat seorang nenek berdiri di depan rumah itu. Wajahnya tersenyum, matanya tenang, dan perlahan berjalan ke arah cahaya pagi. Sebelum menghilang di balik kabut, arwah Bu Marni akhirnya menemukan kedamaian. Bukan karena ritual, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap.